syukur. Kedua dan tak boleh terlupa, marilah kita senantiasa mengucapkan salawat serta salam pada Nabi Muhammad, sang teladan umat. Mudah-mudahan kita selamat serta mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Bapak Ibu, waktu saya 1 jam dikurangi tadi pengantar oleh Ibu Moderator. Terima kasih Bu Nafida atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu mendengar suara saya? Bisa menulis di chat di situ di room Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Karena materi kita dalam struktur pelatihan merupakan materi yang lumayan harus kita kuasai agar bisa menginsersikan moderasi beragama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen. Apakah terlihat dari layar Bapak Ibu semuanya? Cek chat room. Chat room. Barangkali ada keluhan suara. Oke. Baik, berbicara tentang moderasi beragama, maka saya ingin melihat tanggapan dari Bapak Ibu atas pertanyaan pemantik berikut. Ada 3 pertanyaan pemantik dari saya. Bapak Ibu bisa memilih salah satunya atau kita urut dulu dari A. Yang A adalah bagaimana keberagamaan peserta didik di sekolah Bapak Ibu. Saya ulang, bagaimana keberagamaan peserta didik di sekolah Bapak Ibu. Atau jika Bapak Ibu pengawas, maka keberagamaan peserta didik di sekolah binaan Bapak Ibu. Bisa dituliskan di chat di situ. Oke, terima kasih ada tanggapan dari Pak Ahmad. Muslim semua sangat beragam, cukup beragam. Islam semua sangat beragam. Mayoritas Muslim, Muslim semua. Muslim semua, mungkin sangat beragam. Ya, ternyata banyak yang menuliskan mayoritas Muslim. Oke, Muslim semua masih berlaku seperti itu. Oh, ada agama lain? Non-Muslim maksudnya. Kemudian yang kedua, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menyikapi perbedaan keberagamaan peserta didik tersebut. Saya ulang, yang B, bagaimana cara menyikapi perbedaan keberagamaan peserta didik. Silakan Bapak Ibu tuliskan. Mengaplikasikan moderasi beragama, Pak Khairul Munir. Kemudian Bu Eva, ada Bu Umi, hanya dibedakan ketika pembelajaran agama. Pak Ahmad, saling toleransi. Ya, cepat sekali nih ya. Pak Taufik mengaplikasikan moderasi beragama, saling menghormati dalam beribadah, tetap menghormati toleransi. Oke, baik. Berarti kita sudah sepakat dan siap menerapkan moderasi beragama di lembaga kita masing-masing. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang C adalah mengapa moderasi beragama perlu diinternalisasikan dalam pembelajaran PAI? Saya ulang, mengapa moderasi beragama perlu diinternalisasikan dalam pembelajaran PAI? Silakan dituliskan di situ Bapak Ibu.
menciptakan perdamaian, tidak terjadi disintegrasi. Oke, kemudian untuk menjaga kerukunan support system untuk saling menghargai, untuk menjaga keamanan, saling menghormati, menjaga kerukunan, guyup rukun. Oke, baik, rata-rata banyak yang menggunakan kata toleransi dan rukun, terciptanya kedamaian dan kerukunan. Baik Bapak Ibu sekalian, 3 pertanyaan pemantik tadi setidaknya mengantarkan kita pada diskusi kita sore hari ini tentang moderasi beragama. Baik, materi ini yang saya sampaikan ini adalah masuk dalam kategori penguatan moderasi beragama. Mungkin Bapak Ibu akan melihat di drive materi yang akan Bapak Ibu dapatkan. Di situ ada materi tentang atau sesi moderasi beragama. Maka ini adalah materi penguatan moderasi beragama. Moderasi, saya awali dengan rumusan moderasi. Dalam berbagai kamus, moderasi bermakna pengurangan kekerasan, kemudian penghindaran keekstriman, tidak berlebihan, tidak berkekurangan. Jadi tengah pertengahan gitu ya. Dalam bahasa Arab dikenal dengan kata wasatiyah, tawasud, i'tidal, tawazun. Yang bermakna bahwa moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama. Saya ulang, esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan, membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Nah, saya mengutip definisi ini, definisi yang pernah disampaikan oleh Bapak Kasubdit SMA, bahwa moderasi beragama adalah sikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan mengejawantah esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan. Bapak Ibu mohon perhatian ke slide ini. Saya mohon dibantu ngecek nanti jawaban yang paling tepat, tanggapan dari siapa gitu ya. Ada kuis. Saya lanjutkan kembali. Berdasarkan prinsip adil, berimbang, mentaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama. Oleh karena itu, moderasi beragama merupakan kunci terciptanya toleransi, kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Bapak Ibu sekalian, apa yang Bapak Ibu sampaikan pada chat tadi, itu sudah mewakili definisi dari moderasi beragama. Artinya apa? Bapak Ibu, sebagai pelatih daerah, rasanya kiranya sudah siap untuk terjun melatih teman-teman, mengimbaskan berbagai pelatihan yang Bapak Ibu terima tentang moderasi beragama ini serta mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kuis dari saya adalah mohon dicermati 3 detik layar yang tampak di depan Bapak Ibu. Oke, sudah ya. Nah, saya bergeser. Tadi ada berapa kata yang bergaris tebal? Saya ulang, ada berapa kata yang bergaris tebal? Siapa yang pertama? 3, belum Bu Umu. 3, 6, 8, 4, 4, 5, 6. Oke. 10, ya, betul, ada yang menjawab benar. 10, karena sudah ada yang menjawab benar, maka saya hentikan. Ada 10, berarti Bapak Ibu masih fokus, walaupun sore hari, dan sudah persiapan pulang dari tempat kerja masing-masing. Terima kasih atas tingkat fokus yang luar biasa tinggi. Ada 10 kata yang dicetak tebal, ya. Saya kembali lagi ke moderasi beragama. Bahwa moderasi beragama ini adalah terkait dari kebijakan RPJMN 2020-2024. Berarti sekarang kita masih ada pada kebijakan ini 2020 sampai 2024. Itulah mengapa kita sering mendengar gaungnya moderasi beragama. Hal ini mengingat bahwa Indonesia, negara kita ini bukanlah negara sekuler yang memisahkan agama dari negara,
bukan pula negara yang diatur berdasarkan agama tertentu. Negara kita, Indonesia, adalah negara yang kehidupan warga dan bangsanya tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama, lekat dengan kehidupan warga negara serta bangsa Indonesia. Karenanya, negara memfasilitasi kebutuhan kehidupan warganya sebagai amanah konstitusi. Nah, oleh karena itu, negara memposisikan diri in between, tidak boleh terlalu jauh mencampur tangan, tetapi tidak boleh terlalu jauh pula lepas tangan. Berarti ini adalah sesuai dengan kesepakatan bersama negara kita. Negara kita bukan negara sekuler dan bukan pula negara agama, tapi negara yang beragama. Kemudian landasan berikutnya yaitu bahwa negara berlandaskan berorientasi pada nilai-nilai agama. Bapak Ibu sekalian, inilah yang akhirnya oleh para guru penggerak dan pada kebijakan sekolah penggerak kita mengenal bahwa kita punya amanah untuk mengantarkan anak didik menuju kepada kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan. Iya. Nah, ini berarti sesuai dengan ruh moderasi beragama dan dalam RPJMN 2020-2024. Bagaimana cara memperkuat moderasi beragama? Yang pertama adalah penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Bahwa agama adalah atau memposisikan diri berada pada jalan tengah. Kemudian yang kedua yaitu adanya penguatan harmonisasi dan kerukunan umat beragama. Yang ketiga, ini yang sering dibahas pada forum ilmiah, penyelarasan relasi agama dan budaya. Dan yang keempat, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama. Itulah kenapa sampai kemudian ada Kementerian Agama mengadakan berbagai tipe sekolah yang fasilitasi pelayanan kehidupan beragama. Kemudian pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan. Bapak Ibu sekalian, pentingnya moderasi beragama ini karena adanya banyaknya tantangan yang dihadapi baik oleh para guru agama maupun oleh negara dan bangsa kita ini. Tantangan yang pertama yaitu berkembangnya cara pandang, sikap, praktik beragama yang berlebihan atau ekstrim, yang kemudian ini mengesampingkan martabat kemanusiaan. Mohon maaf, anak sampai berani menghina dan mencela cara atau praktik keberagamaan orang tuanya. Berarti tidak menggunakan cara-cara yang baik, tidak menggunakan cara-cara yang ma'ruf gitu ya. Artinya apa? Ini berarti ada hal yang ekstrim atau berlebihan dalam menyikapi keberagamaan. Kemudian yang kedua, yaitu berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama. Nah, adanya tantangan yang ketiga, yaitu berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dan bernegara dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, beberapa tantangan tadi itu adalah berarti pada tataran realita yang kita hadapi seperti itu, dan masih banyak tantangan-tantangan yang lain. Kemudian membutuhkan sebuah konklusi, yaitu yang pertama, memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan mencerdaskan pola kehidupan keberagamaan. Dan kemudian yang ketiga adalah merawat keindonesiaan. Nah, ketika kita sadar bahwa negara kita adalah negara yang religius, negara yang majemuk, negara yang memang tidak bisa dianggap hanya satu bentuk, satu model. Setelah sadar diri itu, maka kemudian kita harus memposisikan bahwa moderasi beragama merupakan perekat semangat beragama dan komitmen berbangsa. Oleh karena itu, kita harus sadar-sadarnya bahwa beragama pada hakikatnya adalah ber-Indonesia. Dan ber-Indonesia itu adalah beragama. Artinya apa? Ketika kita menerapkan nilai-nilai luhur bangsa kita, maka kita sungguhnya juga telah menerapkan bagian dari nilai-nilai agama. Nah, Bapak Ibu sekalian, moderasi beragama dengan tujuan toleran, harmonis, dan damai itu menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan, cita-cita kita bersama,
sebagaimana yang Bapak Ibu tuliskan di chat tadi, keharmonisan, kedamaian, dan toleransi. Itulah ending dari mengapa moderasi beragama ini penting diterapkan. Karena adanya kesenjangan antara Dasein dan Dasoln tadi, antara idealita dan realita. Bapak Ibu, penyelarasan relasi agama dan negara, hubungan yang harmonis antara negara dan agama. Bahwa penguatan moderasi beragama pada dasarnya bermaksud menghadirkan negara sebagai rumah bersama yang adil dan ramah bagi bangsa Indonesia untuk menjalani kehidupan beragama yang rukun, damai, dan makmur. Berarti ada gesekan antara ada sentuhan antara agama dan politik, agama dan hukum, agama dan layanan publik, agama dan ekspresi publik. Selanjutnya, ketika kita memetakan moderasi beragama, Bapak Ibu sekalian, bahwa ada indikator pokok yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, bahwa moderasi beragama bukanlah hal yang absurd dan tidak bisa diukur, Bapak Ibu sekalian. Keberhasilan moderasi beragama dalam masyarakat Indonesia dapat terlihat dari tingginya 4 indikator utama berikut, yang tidak menutup kemungkinan akan memunculkan anak-anak indikator yang lain. Bapak Ibu bisa membreakdown indikator ini dalam pembelajaran PAI di tingkat dan masing-masing jenjang yang Bapak Ibu ampu. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi di bawahnya. Kemudian yang kedua, yaitu toleransi. Indikator yang kedua adalah toleransi. Bagaimana kemudian bisa menghormati perbedaan dan memberikan ruang kepada orang lain dan berkeyakinan mengekspresikan keyakinannya, menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan dan sedia bekerja sama. Bapak Ibu sekalian, 4 indikator pokok ini bisa Bapak Ibu breakdown ketika melihat atau mencermati atau mengobservasi putra-putri, murid-murid Bapak Ibu semuanya. Bahkan bisa dijadikan riset, penelitian, dan bisa dilombakan di berbagai event karya tulis ilmiah. Kenapa ini adalah hal-hal yang bisa kita ukur, bisa kita tangkap indikatornya seperti apa. Kemudian yang ketiga yaitu anti kekerasan, menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal. Ini sering kita kenal dengan istilah anti perundungan, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah penerimaan terhadap tradisi. Bapak Ibu sekalian, dalam memperkuat moderasi beragama ini ada beberapa pesan dasar yang terus digaungkan. Yaitu yang pertama adalah memajukan kehidupan umat manusia. Ini diwujudkan dalam sikap hidup amanah, adil, serta menebar kebajikan dan kasih sayang. Ini bisa Bapak Ibu indikatorkan untuk mengamati atau dijadikan sebagai indikator mengamati perkembangan moderasi beragama peserta didik yang Bapak Ibu ampu atau bimbing. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi keadaban mulia, yaitu menjadikan nilai-nilai moral universal sebagai pokok ajaran agama, sebagai pandangan hidup yang tetap berpijak pada jati diri bangsa Indonesia. Yang ketiga, menghormati harkat martabat kemanusiaan, yaitu, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, mengutamakan sikap memanusiakan manusia, Bapak Ibu, baik laki-laki maupun perempuan, atas dasar kesetaraan hak dan kewajiban. Ya. Bahkan ini muncul di rapat sekolah, gitu ya, menghargai kesetaraan hak dan kewajiban warga negara demi kemaslahatan bersama. Kemudian yang keempat, memperkuat nilai moderat. Bagaimana kita mempromosikan dan mengejawantahkan pengamalan cara pandang, berarti pola pikir, pola sikap, dan praktik keagamaan sebagai jalan tengah. Dan yang kelima adalah mewujudkan perdamaian. Yang keenam, menghargai kemajemukan. Yang ketujuh, menaati komitmen berbangsa dan bernegara.
Bapak Ibu sekalian, itu adalah pengantar terkait dengan moderasi beragama. Lalu bagaimanakah kita sebagai pengemban amanah menyampaikan pendidikan agama Islam pada berbagai jenjang, mampu menginsersikan moderasi beragama ini dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti? Ini bertujuan agar Bapak Ibu memahami arti moderasi beragama. Kita sebagai guru mampu mengaplikasikan moderasi beragama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, ini beberapa klarifikasi. Ini nggak tahu siapa yang mencoret tadi. Yang pertama, moderasi beragama hanya menyasar Islam, betulkah demikian? Ternyata tidak. Kemarin kami 5 kali pertemuan bersama teman-teman dari guru agama yang lain, ya selain Islam semuanya, itu ternyata juga punya amanah dan kewajiban untuk menginsersikan moderasi beragama pada mata pelajaran masing-masing. Sehingga tadi Bapak Ibu, cita-cita besar bangsa kita untuk hidup rukun damai itu bisa tercapai. Kemudian yang kedua, Islam tidak moderat. Islam perlu dimoderasi. Ya. Apakah demikian? Nah, ini saya coret karena tidak demikian adanya. Bahwa kemudian moderasi yang kita lakukan adalah moderasi beragama. Islam adalah agama yang ya'lu wa la yu'la alaih. Tinggi dan tidak ada yang menandingi keindahannya, ketinggiannya. Karena itu Islam sudah moderat, itu sudah final. Tapi yang menjadi PR bagi kita semua adalah moderasi beragama. Ini ya, ini PR bersama kita. Kemudian, apakah moderasi beragama akan memperberat beban siswa dan guru? Ya, tentunya tidak. Justru ini akan mempermudah tujuan dari pendidikan agama Islam sesuai dengan regulasi yang berlaku di negara kita. Yang terakhir adalah beragama adalah konten, moderasi beragama adalah hal atau konten baru? Tidak tentunya. Ya, bahwa moderasi beragama adalah sebuah perspektif atau pendekatan atau upaya untuk kontekstualisasi. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita sebagai pelatih daerah, sebagai guru agama, sebagai pengawas PHI, kenapa kita harus menerapkan moderasi beragama? Karena memang fakta menunjukkan bahwa saat ini komunikasi cepat, saling terhubung lewat internet, tapi justru kita kian terbelah dan mudah sekali terbelah. Mudah sekali menerima kebenaran, mudah sekali tercelain. Dan itu seolah-olah menjadi budaya sebagian di antara kita. Karena itu, inilah pentingnya menghadirkan moderasi beragama. Bagaimana kita beragama secara seimbang, arif, menghargai terhadap satu perbedaan. Kemudian bahwa Islam wasatiyah yang menjadi elaborasi dari ummatan wasaton, sebagaimana Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah 143, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Nah, moderasi beragama ini sering dikenal dengan kata tadi, wasatiyah. Ini dimaksudkan untuk menghindari konflik dengan agama lain, konflik dengan yang seagama kita. Kemudian untuk menciptakan relasi hidup yang damai. Oleh karena itu, moderasi beragama perlu dimulai sejak dini di lembaga pendidikan. Urgensi moderasi beragama jika tadi adalah secara umum, namun yang di sini adalah urgensi moderasi beragama ketika diinsersikan dalam mata pelajaran PAI. Ya. Bahwa moderasi beragama ini semakin urgent di tengah naiknya radikalisme dan ekstremisme pasca terjadinya kejadian terorisme. Kemudian, kebutuhan kehadiran ajaran Islam wasatiyah mendesak sekali untuk keberagamaan atau keberagaman Indonesia yang begitu majemuk dan terpolarisasi akibat revolusi digital. Bagaimana kemudian kita sebagai pelatih daerah, sebagai guru PHI, sebagai pengawas PHI untuk menghadirkan wajah Islam yang telah lama tertutup oleh al-Islamu mahjubun bil muslimin, gitu ya, tertutup oleh wajah
orang Islam atau oknum-oknum gitu ya. Kemudian ketika kita mengenal konteks moderasi beragama di Indonesia, bahwa secara historis fakta sejarah menunjukkan Islam di Indonesia dikenal toleran. Karena itu, sebagai umat Islam, kita wajib menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Kemudian secara yuridis, para pendiri bangsa menyepakati bahwa NKRI berdasarkan Pancasila. Negara kita bukanlah negara agama. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, pada pasal 29 UUD 45, kita perlu ingat bahwa ada jaminan kebebasan beragama. Nah, hasil konsultasi tingkat tinggi atau yang dikenal dengan KTT Ulama, yang ini pernah keluar di BK Online ya, Cendekiawan Muslim Dunia tentang Islam Moderat yang diselenggarakan di Bogor, bahwa negara kita adalah menjadi tuan rumah terselenggaranya konsultasi tingkat tinggi ulama dan cendekiawan muslim sedunia yang menghasilkan rumusan-rumusan tentang Islam wasatiyah. Dan yang tadi disebutkan bahwa moderasi beragama jadi satu bagian isu strategis bangsa yang tercantum dalam Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024. Bapak Ibu sekalian, barangkali bagi yang belum pernah membuka atau membuka satu modul moderasi beragama yang diterbitkan oleh Dirjen Pendis pada tahun 2021, perlu kita ketahui bahwa ternyata ada 4 paket, ya. Buku tersebut ada 4 paket, ada 4 modul. Yang pertama, modul 1 adalah tentang apa, kenapa, bagaimana implementasi moderasi beragama dan penguatannya di sekolah. Kemudian modul kedua yaitu penguatan moderasi beragama bagi guru. Dalam modul tersebut dijelaskan bagaimana memahami fenomena ekstremisme moderasi beragama dalam konsep moderasi beragama dalam sejarah bangsa Indonesia, pemetaan sosial penguatan moderasi beragama, serta bagaimana internalisasi 9 nilai moderasi beragama. Pembentukan kultur moderat di sekolah juga disebutkan dalam modul 2 tersebut. Selanjutnya, pada modul 3 dijelaskan tentang integrasi moderasi beragama dalam pelajaran PAI, mulai dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA dan SMK. Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu ingin tahu pola integrasi moderasi beragama ini sesuai dengan jenjang yang Bapak Ibu ampu, maka Bapak Ibu silakan membuka modul 3 gitu ya. Di modul 3 itu dijelaskan bagaimana cara integrasi moderasi beragama tersebut. Nah, karena yang sangat terkenal adalah yang biasa di-share kemana-mana adalah modul 1 gitu ya. Nah, oleh karena itu kita ingatkan kembali, kita refresh kembali bahwa di modul 3 ada demikian. Nah, sementara di modul 4 itu ada praktik moderasi beragama dalam kegiatan ekstrakurikuler Bapak Ibu sekalian, terutama yang menjadi pembina OSIS, pembina Rohis, Remas, Remaja Masjid. Maka Bapak Ibu jika ingin melihat pola yang ditawarkan itu ada pada modul 4, praktek moderasi beragama dalam kegiatan ekstrakurikuler. Apakah Bapak Ibu sudah punya? Akan ditulis di chat room. Belum? Kok belum pada punya ya? Padahal ini kita siap terjun, Pak Uda. Ini kok belum pada punya, Pak Uda? Iya. Saya sampaikan kepada Bapak ada Bapak pelatih nasional, Bapak pengembang. Iya, Bapak pengembang BPKB. Ini ternyata teman-teman yang menuliskan sudah terlihat di mata saya masih 1, yang lain belum semuanya. Modul 1, 2, 3, 4 tadi. Ya, berarti moderasi beragama. Ya. Oke, baik. Oke, karena belum. Ya. Oleh karena itu berarti ini menjadi kebutuhan bersama. Ternyata kita butuh tentang itu. Nanti Bapak Ibu, 1 bisa menerapkannya pada pembelajaran PAI. Yang kedua, Bapak Ibu bisa menerapkannya pada
kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama Islam. Bapak Ibu sekalian, nah ini ada selingan. Apakah benar PAI membuat ngantuk? Silakan dijawab di chat di situ. Sudah ganti temain Bapak Ibu ya? Belum nanti dikirim ya tadi. Mohon dikirim PDF-nya, tidak. Oh tidak, itu dulu gitu ya. PAI buat ngantuk itu dulu. Sepakat saya. Kadang-kadang ya, kadang tidak. Oh tidak benar, tidak. Ya tentunya Bapak Ibu banyak yang mengatakan tidak. Oh tergantung. No, karena Bapak Ibu adalah para pelatih daerah yang siap terjun untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman di komunitas belajar masing-masing di daerah masing-masing. Karena itu Bapak Ibu, betul yang Bapak Ibu terapkan berarti PAI tidak membuat siswa ngantuk gitu ya. Itu HP-an itu kalau digambar itu. Nah, berarti kita sepakat bahwa PAI yang sedang kita emban di era saat ini adalah jangan sampai membuat siswa mengantuk. Nah, ini terkait dengan moderasi beragama. Ya, hidden kurikulum kita adalah menerapkan moderasi beragama di kelas. Ini adalah PR berat. Jadi memasukkan moderasi beragama di kelas, ya, masukkan moderasi beragama di kelas. Tapi kemudian kita punya PR untuk menginsersikan moderasi beragama dengan tetap memodifikasi metode dan sebagainya. Nah, namun kenapa de facto ya desainnya, kenyataannya PAI itu masih ada kelas PAI yang bosankan. Tentunya ini bukan kelasnya Bapak Ibu, saya paham itu. Tapi ada, ya, ada. Kenapa? Buktinya ada siswa yang keluar di jam PAI, gitu ya. Itu menurut pengakuan beberapa teman. Ketika sharing bersama, masih ada ternyata. Walaupun tidak banyak, karena sudah banyak yang tercerahkan oleh modul dan pelatihan-pelatihan itu. Nah, ini PAI rumpun mapel wajib, tapi bukan prioritas. Benarkah demikian? Oh, tentu tidak benar, gitu ya. Sistem ceramah ini diprotes oleh para dai. Ya. Kesempatan bertanya kurang. Nah, ini paling tidak ini menjadi refleksi bersama kita. Jika banyak di antara Bapak Ibu sekalian yang tidak mengalami ini, maka bersyukurlah. Kita harus bersyukur bahwa berarti tinggal memasukkan moderasi beragama, insersikan moderasi beragama. Ya. Jika ini sudah tidak ada di kelas-kelas Bapak Ibu atau di kelas-kelas di kelas Bapak Ibu, ya betul. Maka saatnya tugas kita memasukkan nilai-nilai moderasi beragama di kelas. Bapak Ibu, moderasi beragama tidak sekedar nilai, tapi bisa masuk menjadi sebuah metode, masuk menjadi sebuah pendekatan. Tergantung kita menggunakan moderasi beragama sebagai apa? Perspektifkah, pendekatankah, ataukah yang lain? Ataukah sebuah konten? Jika kemudian konten, maka kita mengemas materi PAI itu bagi yang pro 1 menjadi sebuah kemasan PAI yang moderat. Jika Bapak Ibu ada di pedagogik 1, 2, 3, maka kemudian silakan mengemas ini menjadi sebuah pendekatan, metode, modul yang kemudian itu menggunakan pendekatan atau menginsersikan moderasi beragama. Siap ya Bapak Ibu ya? Oke. Berikutnya, bagaimana tanggung jawab guru atau pengawas PAI? Pertanyaannya adalah, ini pertanyaan renungan saja, bagaimana peran guru terhadap kehidupan beragama siswanya? Sudah dijawab oleh Bapak Ibu, tapi tidak menggunakan bahasa peran. Dijawab di hati masing-masing saja. Bagaimana dengan orang tua atau keluarga atau lembaga agama? Peranan mereka bagaimana? Berapa jam siswa ada di jam PAI dan di luar jam PAI? Proporsinya seperti apa? Seimbangkah dengan kebutuhan siswa kita? Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ini adalah momentum berharga bagi kita untuk mulai menguatkan berbagi peran, saling mengisi, saling menopang, agar kemudian nilai dan misi moderasi beragama yang kita emban sebagai guru PAI mampu kita terapkan di berbagai lini kehidupan. Ya. Kemudian
jika ini kita tanggung sendirian, maka ini menjadi hal yang berat. Tapi jika tanggung jawab ini kita tanggung bersama, maka menjadi hal yang ringan. Bapak Ibu sekalian, era ini adalah era merdeka belajar. Kurikulum merdeka. Nah, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah menjadikan pribadi yang merdeka sesuai dengan kodratnya, yaitu tidak tergantung pada orang lain, cakap mengatur ketertiban kehidupan dirinya sendiri, dan sebagainya. Bapak Ibu tentunya yang tergabung atau telah mengikuti pendidikan guru penggerak jauh lebih mahir untuk memahami ini. Kemudian di era merdeka belajar ini, bagaimana kita mampu mewujudkan pribadi yang menghormati kemerdekaan orang lain. Karena tujuan dari pendidikan adalah memerdekakan orang, artinya membuat orang menjadi sejahtera, bahagia. Gitu. Karena itu, bagaimana mengatur ketertiban dan keamanan serta menjaga stabilitas sosial itu. Nah, yang kita emban adalah ini P5. Di sekolah kita menggunakan P5, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kurang Bapak Ibu. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, bernalar kritis. Berarti disingkat apa Bapak Ibu sekalian? Makan roti manis gitu ya. Makan roti manis. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, bernalar kritis. Ya. Makan roti manis. Amanah itu yang kita emban pada kurikulum merdeka ini, termasuk di mata pelajaran kita. Sehingga kemudian melalui moderasi beragama inilah bagaimana murid-murid kita mampu bertanggung jawab secara sosial. Nah, bagaimana dalam menerapkan moderasi beragama ini PAI bisa berjalan efektif, yaitu nyata, relevan, penting, menarik, disukai siswa, dan sebagainya. Mari kita mengembangkan bagaimana belajar itu menjadi dialog pengetahuan. Pengalaman yang dimiliki murid-murid kita bisa merawat curiosity atau rasa ingin tahu secara terus-menerus, berkelanjutan, berkesinambungan. Anak-anak selalu ingin tahu dan mencari jawabannya, mencari kebenarannya. Selalu mencari dan mencari. Ya. Bahkan dituangkan dalam bentuk karya tulis atau riset. Gitu. Itu jauh lebih memfasilitasi rasa ingin tahu peserta didik kita. Kemudian, bagaimana kemudian kita mengawal PAI, pembelajaran di kelas itu kita mulai dari pengalaman, cerita kasus aktual yang ada di sekitar kehidupan peserta didik, pertanyaan-pertanyaan yang mereka bawa dari lingkungan kehidupan mereka. Kemudian kita bisa memperbanyak cerita untuk menyampaikan pesan Bapak Ibu sekalian. Kemudian menggunakan konsep atau pengalaman nyata, kemudian kita masukkan ke konsep dan kita gunakan untuk kontekstualisasi, membaca pengalaman itu. Dan yang paling penting bagi kita adalah memberikan kesempatan luas kepada siswa untuk bagaimana mereka berbicara tentang pengalaman. Setelah mengalami, itu mereka bisa menjelaskan, sehingga kita memposisikan diri sebagai coach. Ya, coach, sehingga anak-anak mampu mencari solusi, mencari jawaban atas problem yang mereka temukan, yang mereka temui. Nah, ketika memposisikan diri sebagai coach itulah pada era kurikulum merdeka ini kita bisa memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk menjadi generasi-generasi yang mempelopori sesuatu, melopori gerakan moderasi beragama dan sebagainya, atau bahkan melakukan proyek moderasi beragama di sekolah masing-masing. Ya, kita buka seluas mungkin penafsiran yang banyak, artinya tidak tunggal, tidak satu perspektif. Karena itu yang kita emban pada P5 yaitu bernalar kritis bisa kita kembangkan secara maksimal. PAI berbasis moderasi beragama. Elemennya tetap sama, yaitu Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, tarikh atau sejarah peradaban Islam. Itu elemen yang ada pada mata pelajaran PAI ini. Kemudian kita insersikan
dan meletakkan atau kita letakkan moderasi beragama untuk menyoroti hal-hal tertentu dari berbagai sudut pandang, sehingga murid-murid kita bisa memandang satu persoalan dengan lebih moderat. 9 nilai moderasi beragama yang akan kita bahas berikutnya bisa kita jadikan sebagai patokan umum. Ya, guru di alam kemerdekaan ini, era guru kemerdekaan ini, guru dan siswa bebas mengelaborasi. Tugas kita adalah mengkonstruksi bersama siswa pengetahuan mereka. Bagaimana kontekstualisasi, memberikan contoh yang relevan, menunjukkan variasi, menyesuaikan dengan jenjang siswa dan sebagainya. Serta keragaman siswa juga kita perhatikan. Nah, sehingga kemudian orientasi PAI sebagai pendidikan karakter, sentralnya pendidikan karakter, yaitu mengamalkan akhlakul karimah, ya, mampu kita wujudkan, mampu kita terapkan, mampu kita laksanakan. Setidaknya PAI menjadi rujukan bagi pendidikan karakter yang ada di sekolah kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, pada modul 1 yang disebutkan dan mungkin sudah di-share ya linknya, ada 9 nilai-nilai moderasi beragama. Itu pada modul 1, di mana kemudian disebutkan di sana yang pertama adalah tawasud, yaitu moderat, seimbang. Kemudian yang kedua i'tidal, adil, tidak berat sebelah, tidak pilih kasih. Yang ketiga adalah tasamuh atau toleran, menghargai perbedaan. Yang keempat, syura, musyawarah, menaati keputusan bersama, sepakatan bersama. Yang kelima adalah islah, kebaikan bersama. Yang keenam, qudwah, peloporan, teladan kebaikan. Yang ketujuh, muwatanah, cinta tanah air. Yang kedelapan, al-la'unuf, atau anti kekerasan. Dan yang kesembilan, yaitu al-i'tiraf al-urf, ramah atau akomodatif terhadap budaya. Bapak Ibu sekalian, pada aspek yang pertama yaitu tawasud, paling tidak kita bisa mengarahkan bagaimana anak-anak mampu, karena kita di sekolah Bapak Ibu sekalian ya, kita bukan di madrasah, sehingga keseimbangan antara fid dunya hasanah yang diamanahkan tadi disebutkan tokoh Ki Hajar Dewantara, kebahagiaan dunia akhirat itu menjadi hal yang selaras antara amanah kurikulum merdeka, amanah ajaran agama kita, kemudian kita masukkan nilai-nilai moderasi yang tawasud ini, anak-anak bisa berimbang, bisa proporsional terhadap kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan. Jadi tidak sekedar menuntut ilmu itu untuk mencari karir, tidak sekedar menuntut ilmu untuk mencari kehidupan dunia. Keseimbangan antara iman dan akal, kemudian keseimbangan antara bentuk dan isi dalam beragama, serta dalam penerapan pendidikan karakter. Bagaimana kemudian internalisasi nilai menjadi sebuah attitude atau sikap dan perilaku. Pelan-pelan kita terapkan kepada anak-anak nilai-nilai tawasud atau moderat seimbang ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga murid-murid kita, anak didik kita, anak bangsa menjadi siswa yang berkarakter moderat atau menjaga keseimbangan. Ini bukan hal yang mudah tentunya. Ada tayangan di depan Bapak Ibu sekalian. Lebay itu saya cek ternyata KBBI, Pak Zainal ya. KBBI. Iya. Lebay dalam beragama. Bapak Ibu melihat apa? Bapak Ibu sekalian, silakan ditulis di situ. Sholat di jalan berlebihan, tidak tahu diri, terlalu menghormati yang berlebihan, soalim. Oke, sholat di tengah jalan, sholat di jalan, ya. Caper, sholat tidak tepat waktu, berlebihan, ya. Ternyata banyak yang menyebutkan itu adalah hal yang berlebihan, ya. Ya, tidak sebegitunya lah kita sholat kemudian di tengah jalan gitu ini ya. Kemudian, bentar. Kemudian yang kedua yaitu yang tidak bertindak sesuai dengan prinsip kebenaran,
tidak berat sebelah, berarti proporsional, menegakkan kebenaran pada siapapun. Selanjutnya nilai toleran, Bapak Ibu bisa membaca slide ini secara mandiri. Nah, ada Quran surat 5. Mohon maaf ada tipe salah ketik. Quran surat Al-Maidah ayat 48 ya. Intinya adalah kenapa Allah tidak menciptakan satu agama. Maka ini adalah tantangan bagi kita untuk mengembangkan rasa dan sikap serta nilai tasamuh atau toleran baik terhadap umat seagama maupun antar umat beragama. Artinya apa? Dengan mengembangkan nilai tasamuh ini diharapkan tidak fanatik buta terhadap kelompoknya sendiri. Bapak Ibu, selanjutnya ada syura. Ini saling mendengar dan menghargai pendapat adalah hal yang tidak mudah diterapkan. Indikatornya adalah ketika Bapak Ibu kelasnya sedang diskusi, sedang presentasi, siswanya ramai, siswanya gaduh. Maka itu mereka sudah ada indikator tidak bisa menghargai dan mendengarkan pendapat orang lain. Ketika ada pendapat yang disampaikan oleh yang presentasi tidak sama, mereka akan langsung mengomentari tanpa menggunakan etika. Maka ini berarti tidak bisa mendengar dan tidak bisa menghargai pendapat orang lain. Nah, untuk kebaikan bersama, bagaimana anak-anak kita latih untuk mendamaikan perselisihan demi kebaikan bersama. Berarti ini pada aspek bisa kita kembangkan pada aspek akhlak. Kedua juga demikian, bisa kita kembangkan pada aspek akhlak. Selanjutnya yaitu cinta tanah air atau muatonah. Bapak Ibu sekalian, ini adalah hal yang penting untuk kita implementasikan dan sangat penting karena untuk menjaga kedamaian di negara kita. Bagaimana menselaraskan antara keindonesiaan dan keislaman. Ya, tidak mengembangkan paham-paham yang mempertentangkan antara Al-Quran dan sumber hukum di negara kita. Kemudian mencintai tanah air, kita tunjukkan, kita bersama-sama anak didik kita, bagaimana menunjukkan bahwa diri kita itu beragama, maka semakin kita beragama, semakin bisa menunjukkan bahwa sikap muatonah itu kita miliki. Oke, yang terakhir yaitu al-i'tiraf al-urf, ramah budaya. Ini sering terjadi di sekitar kita bahwa banyak yang serta-merta mempertentangkan praktik atau nilai budaya diversuskan dengan ajaran agama. Padahal bukan tempatnya, tidak tepat, kurang tepat. Karena itu kita tidak boleh serta-merta mempertentangkan praktik dan nilai budaya kita versuskan dengan agama. Berikutnya yaitu bagaimana menghormati dan menghayati nilai-nilai berkembang di masyarakat serta melestarikan dan budaya lokal. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dianugerahi negara yang luar biasa majemuk, luar biasa multikultural. Ini ya misalnya seperti ini. Ini kan ada dialog antara agama dan ini kontroversi, pernah menjadi kontroversi itu ya. Oke, ini sudah tadi. Bapak Ibu sekalian, bagaimana memasukkan nilai-nilai moderasi beragama pada aspek Al-Quran, hadis, kemudian akidah, fikih, materi akhlak atau sejarah, sejarah peradaban Islam. Silakan Bapak Ibu pelajari atau Bapak Ibu baca sendiri pada slide tersebut. Selanjutnya yaitu sebagai penutup bahwa saya menggarisbawahi menstabilo moderasi beragama mari kita jadikan sebagai prinsip dalam menjalin keharmonisan hubungan sosial. Bahwa orientasi akhir dari PAI adalah membangun akhlakul karimah dan karakter bangsa yang toleran dan terbuka serta menjaga keharmonisan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Al-af minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya.
Luar biasa, tepuk tangan, beri aplaus yang luar biasa untuk Ibu Izzatul Laila ya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian tadi presentasi tentang moderasi beragama ya. Mana moderasi beragama itu sangat diperlukan sebagai solusi agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan, dalam keagamaan, agar terjadi harmonis, damai, serta seimbang baik dalam kehidupan pribadi maupun keluarga, bermasyarakat, bernegara maupun di tempat kita melaksanakan tugas yakni di sekolah.